Dua unsur ini memiliki kemampuan untuk menetralisir pH tanah. Dengan menggunakan pupuk dolomit, tanah yang kekurangan kalsium dan magnesium dapat diperbaiki, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tanaman. Akhirnya, lahan ini bisa kita gunakan. Kalau cepat kita tanami, mungkin 2 bulan lagi sudah bisa panen timun. Jadilah petani yang sukses. Hahaha. Tapi, gua pernah dengar banyak petani gagal bukan karena bibitnya yang jelek, tapi karena persiapan lahannya yang kurang. Ah, itu cuma teori. Yang penting, tanah kita kasih pupuk dan benih kita tanami. Dah selesai itu. Udahlah mas, gak usah pakai inilah, itulah. Nggak bisa gitu dong Jang. Oh iya Jang, bagaimana kalau kita tanyakan kepada Pak Arman? Beliau sudah puluhan tahun jadi petani. Tapi, ya udah deh, serah lu aja lah mas. Pak Arman, kami ingin menanam mentimun di ladang belakang desa, tapi kami masih bingung bagaimana persiapan tanahnya. Bagus kalian bertanya dulu. Banyak orang ingin hasil besar, tapi lupa bahwa tanaman membutuhkan tempat tumbuh yang baik. Berarti membuat bedengan itu sangat penting ya Pak? Betul anak muda. Bedengan bukan hanya tanah yang ditinggikan. Bedengan dibuat agar akar timun mendapatkan udara yang cukup, air tidak menggenang, dan nutrisi bisa terserap dengan baik. Jadi, selama ini saya hanya asal menanam ya Pak? Pantesan timun saya yang di belakang rumah yang kemarin itu gagal semua Pak. Bukan asal tanam, Mas, tapi ilmu pertanian terus berkembang. Petani yang mau belajar akan lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih baik. Oh, gitu ya Pak. Oh iya Dimas, Jang, berhubung matahari sudah mulai terik, bagaimana kalau besok pagi-pagi sekali kita pergi ke ladang kamu? Baiklah Pak Arman. Kopi Mpok Jule ini tidak pernah gagal ya mas? Benar sekali Jang. Rasanya tetap ramah di mulut, tak pernah luntur. Wah! Oh iya mas, gua lihat-lihat Pak Arman itu sepertinya senior di kampung ini. Sebenarnya bukan hanya senior Jang, tapi Pak Arman itu selalu ingin belajar akan hal-hal baru. Waduh, kita aja yang masih muda, tidak mau belajar. Pantasan otak kita tumpul. Kalah sama Pak Arman. Udah tua, masih tokcer lagi. Ya elah, kita. Lu aja kali. Jang. Ah, sama aja kita, mas. Wah! Loh, si bapak, kenapa pagi-pagi sekali udah ke ladang lagi? Ini Bu, Bapak memberikan edukasi sama Ujang dan Dimas untuk membuat bedengan. Wah, udah kayak petani profesional aja si bapak. Ah, Ibu, bisa aja. Ya udah Bu, Bapak berangkat dulu.
Assalamualaikum. Yo Pak, hati-hati. Waalaikumsalam. Wah, semangat kali kalian. Pagi-pagi udah pada datang ke ladang. Iya dong Pak, kan kita calon petani sukses. Ya. Ya udah, langsung saja kita eksekusi lahannya. Waduh, langsung gas aja Pak. Minum dulu lah. Minumnya nanti saja, Mas. Kerja dulu, baru minum. Kalau minum dulu, ntar kerjanya jadi malas. Ya, benar juga Pak. Ayo kita eksekusi Pak. Sebelum membuat bedengan, tahap pertama adalah membersihkan lahan dari semua gulma yang ada di sini. Baik Pak. Rumput liar ini harus dibuang karena bisa menjadi pesaing tanaman timun dalam mengambil air dan nutrisi. Jadi, tidak boleh langsung dicangkul Pak. Harus kita bersihkan dulu. Sebenarnya bisa saja, tetapi hasilnya tidak akan maksimal sebab ada beberapa gulma yang tidak mati kalau ditimbun dengan tanah. Oh, jadi begitu ya Pak. Sekarang kami mulai paham sampai tahap ini. Benar kan Jang? Benar sekali Mas. Ini sudah bisa kita tanami Pak. Ini belum selesai. Jang. Ah, gua kira sudah selesai. Jang. Wah! Setelah semuanya bersih, tanah harus kita gemburkan. Kalau tanah ini kita gemburkan, apa manfaatnya Pak? Tanah yang gembur membuat akar timun mudah berkembang. Timun memiliki akar yang membutuhkan ruang untuk mencari makanan. Inilah kunci dari hasil yang lebih optimal. Berarti tanah keras membuat akar sulit tumbuh. Tepat sekali. Tanaman juga sama seperti manusia, membutuhkan lingkungan yang nyaman. Ternyata bertani ini tidak asal kerja saja ya Pak. Lah, tentu tidak anak muda. Kalau asal kerja, tidak akan pernah berhasil menjadi seorang petani yang sebenarnya. Ya, benar juga ya Pak. Oh ya, sekarang apa selanjutnya Pak? Pak Arman, taruh di mana pupuk kandang dengan dolomit ini, Pak? Oh iya, taruh di sini aja, Pak. Soalnya langsung kita pakai. Lah, siapa itu Pak? Nanti saja Bapak jelaskan. Kalian pasti paham nanti. Baiklah anak muda, kita lanjut kerjanya. Ayo Pak. Sebelum bedengan dibentuk, berikan kapur dolomit untuk pertanian. Loh, kok bedengan dikasih kapur Pak? Pupuk dolomit memiliki kandungan mineral dengan kadar kalsium oksida dan magnesium oksida yang tinggi. Tujuannya buat apa Pak? Dua unsur ini memiliki kemampuan untuk menetralisir pH tanah. Dengan menggunakan pupuk dolomit, tanah yang kekurangan kalsium dan magnesium dapat diperbaiki, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tanaman. Jadi, peran dolomit sangat penting untuk tanaman ya Pak? Ya jelas, Jang. Makanya kalian itu harus banyak belajar. Ah, baiklah Pak Arman.
Ayo kita taburi kapur dolomit ini di atas bedengan. Ayo, Pak. Mantap sekali. Baiklah, setelah dolomit kita taburkan, lalu kita kasih pupuk dasar terlebih dahulu. Oh iya Pak, apakah kita harus menggunakan pupuk kandang? Tidak harus, bisa menggunakan pupuk organik lain. Yang penting sudah matang agar tidak merusak akar tanaman. Berarti harus kita fermentasi dulu ya Pak? Good job, bro. Pupuk dicampur merata supaya nutrisi tersebar di seluruh bedengan. Baik Pak Arman, saya kalau dikasih pengetahuan seperti ini, jadi semangat kerjanya. Saya juga, Jang. Sekarang kita masuk tahap utama, yaitu membuat bedengan. Oh iya Pak, berapa ukuran bedengan yang bagus? Untuk timun, biasanya dibuat dengan lebar sekitar 100 sampai 120 cm. Agar tanaman mudah dirawat, tingginya menyesuaikan kondisi lahan, terutama jika daerah mudah tergenang air. Oh, begitu ya Pak. Ayo Mas, kita cangkul. Ayo Jang. Tanah dinaikkan ke bagian tengah, kemudian diratakan bagian atasnya. Kenapa tidak dibuat asal tinggi saja Pak? Karena bedengan yang terlalu tinggi bisa membuat tanah cepat kering. Yang kita cari dalam membuat bedengan ini adalah keseimbangan. Baiklah Pak Arman, sekarang kami paham. Jangan lupa membuat parit antar bedengan. Untuk jalan saat merawat tanaman Pak. Itu salah satunya. Fungsi utama parit adalah membantu mengatur air saat hujan deras. Air tidak menggenangi akar. Jadi, peran parit di bagian tengah sangat penting juga ya Pak. Oh, jelas Jang. Pembuatan parit sangat penting sekali di dalam sistem pertanian. Kira-kira berapa jarak kita kasih Pak? Jarak antar bedengan satu dengan bedengan lain kira-kira 70 sampai 80 cm. Biar siklus udara pada tanaman tetap terjaga. Baiklah Pak. Ayo cepat kita selesaikan. Matahari sudah mulai terik. Akhirnya kita selesai juga. Alhamdulillah Pak. Oh iya, ayo Pak kita ngopi dulu. Ayo Jang, Mas. Pak, apakah perlu kita memakai mulsa? Jika tersedia, mulsa sangat membantu. Mulsa menjaga kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, dan membuat buah timun lebih bersih. Kalau tidak dikasih, gimana Pak? Tidak masalah, hanya saja kalian harus rutin memperhatikan pertumbuhan gulma agar tanaman tetap selalu sehat. Kita nggak usah pakai mulsa dulu Pak, soalnya modal kami terbatas. Ya, tidak masalah. Lagian, harga plastik saat ini lagi mahal-mahalnya akibat masalah di Timur Tengah sana. Iya Pak, beneran. Nanti kalau udah panen dan selesai tahap pertama ini, baru kami menggunakan plastik mulsa. Kalau gitu, mantap kali. Ya jelas lah Pak.
Kalau bisa memperkecil modal, itu kan lebih bagus. Alah, bilang aja lu pelit. Oh iya Sobat Tani, untuk video kali ini kita hanya membahas tata cara pembuatan bedengan yang bagus dan subur untuk tanaman. Nanti kita akan membahas penanaman timun dari awal sampai masa panen. Tetap tunggu kelanjutan episodenya ya Sobat Tani. Lah, Pak Arman udah kayak insinyur pertanian aja tuh. Wah,